memang berwujud, dia masih hanya firman. Berarti dia belum disebutkan Tuhan, hanya firman. Tidak bisa dibolehkan Tuhan ya. Makanya di sini firman itu dalam pengertiannya kan tiga makna. Oh, Allah Bapa, Allah Putra Roh Kudus. Ini jangan dipisahkan ini. Yang tiga ini jangan dipisahkan. Jadi sebelum pada waktu penciptaan itu masih berupa firman. Nah, dalam firman itu apa namanya itu, dia menjanjikan anaknya yang tunggal, kan gitu. Di Yohanes 3:16, karena kasih karunia Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, Ini betul. Berbahasa anak, berarti dia punya bapa dong. Iya. Begitu Bang. Masuknya di sini itu Tuhan itu belum punya wujud. Jadi dia akan karena kasih karunia-Nya kepada manusia, karena sayangnya kepada manusia, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dia yang tidak berwujud tadi turun ke bumi. Karena apa? Nggak mungkin kita manusia yang jadi Tuhan, harus Tuhan itu yang jadi manusia. Itulah karena sayangnya kepada manusia, gitu loh. Iya, saya percaya Yesus Jadi datang jangan pemikiranmu itu, jangan pemikiranmu itu bahwa Tuhan itu, Allah itu sudah berwujud gitu loh. Iya. Berarti ya, gini. Oke, kalau tidak berwujud berarti angin. Apakah angin berwujud juga angin? Iya. Logikamu kan? Itu gini loh, logikamu kalau paksakan logikamu itu untuk ke Tuhan itu, karena logika kita manusia ini ada batasnya. Makanya jangan mendahului kehendak Allah, Bang. Bukan mendahului, makanya saya bilang tadi, kalau semua ibaratnya itu kamu pakai logika, karena logika manusia itu ada batasnya. Bukan logika yang tertulis di Alkitab, Bang. Aduh. Iya, yang tertulis di Alkitab itu kan itu bahwa Allah itu kan masih firman. Dalam firman itulah janjinya kepada manusia akan dikasih anaknya yang tunggal. Berarti bukan dalam berarti dia punya anak, bukan, dia sendiri yang turun ke dunia ini. Dia sendiri. Berarti Tuhan itu ya turun ke dunia, mati, disalibkan gitu. Iya, betul. Ya, luar biasa ini. Baru dengar sekali ini aku, Bang. Ya iya, makanya saya bilang kalau kamu pakai logika manusia, karena manusia itu akal logika manusia itu terbatas. Jadi kalau kamu pakai logika kamu tuh, nanti kamu jadi bikin Tuhan kamu. Gini Bang, oke. Kalau memang itu benar, Bang, kenapa dia selalu berdoa, Bang? Di Taman Getsemani berdoa. Itu bukan berdoa, dia itu mengucap syukur. Itu loh, beda. Kalau berdoa itu berdoa pada umumnya meminta. Ini bersyukur. Udah, oke. Banyak aja alasan, udah. Ada bukan lagi alasan itu. Makanya saya bilang tadi, itu bukan berdoa, itu bersyukur. Oke. Udah. Kau jawab bersyukur, tidak apa-apa, tidak masalah. Bagaimana Yesus mengajari muridnya, rasulnya, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kenapa Yesus mengajari itu? Padahal dia Tuhannya. Ngeri ini Pak Ustaz, ngeri. Iya, dalam arti sebagai kodratnya nggak mungkin lah dia secara ini kamu berdoa kepada saya. Tuhan itu bukan pengen bukan gila-gila disembah, bukan. Dari mana abang tahu dia Tuhan kalau dia tidak mengenal dia, membilakan jasa Tuhan? Ya, kan dia sudah dibuatkan. Sedangkan orang murid-muridnya aja masih berkata, masih ragu-ragu pada Yesus, tidak tahu kan? Kenapa abang tahu? Ngeri ini saudara. Dengar dulu bro. Emang pada saat itu murid-muridnya itu semuanya dalam arti banyak yang ragu. Itu hal wajar karena apa? Dalam secara kemanusiaan, dengar dulu, dalam secara kemanusiaan emang banyak yang ragu. Karena apa?
mereka itu berpikir pada saat itu bahwa yang dijanjikan Tuhan itu, apalagi pada pada saat itu kan apa namanya itu, bangsa Israel dalam keadaan penjajahan ini, dijajah bangsa Romawi. Jadi pemikiran mereka itu yang datang itu bukan seperti itu. Jadi mereka yang memang ragu, benar nggak ini kan gitu, karena pemikiran mereka itu kerajaan duniawi gitu loh. Sedangkan Tuhan itu datangnya itu emang kerajaan surgawi, membawakan itu ajaran dari surgawi. Jadi kalau secara keraguan ya banyak yang memang ragu. Iya betul. Mulai dari awal sudah ragu sampai akhir pun ragu. Kenapa saya bilang? Paulus saja mengucapkan, Paulus mengucapkan Yesus anak Allah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, sebelah kanan, bukan di tahta ya. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Jadi kalau sudah dibilang sebelah kanan, berarti ada yang di tengah-tengah. Ya, kan dibilang tadi di situ kan itu kan kami, berarti mereka itu dalam arti bilang tadi itu ujungnya itu secara ininya itu kami itu dalam arti Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya betul, Bapa yang di surga, ya kan, yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Ya udah, tapi kenapa orang bilang lagi? Aduh. Ya makanya saya bilang tadi, kalau secara harfiahnya itu bahwa Tuhan itu, Allah itu yang di surga itu, dia itu turun ke bumi menjelma jadi manusia. Jangan jadi, bilang menjelma bang. Sudah. Tidak ada menjelma, firman menjadi manusia. Iya, firman menjadi manusia itu. Jadi dia Tuhan. Berarti kalau waktu, dengar dulu bang, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, berarti langit ini pun, bumi ini pun bisa dijadikan Tuhan karena dari firman-Nya. Nah, itu beda lagi, bro. Aduh. Itu beda. Ini Pak Ustadz Muri. Biar ngomong dulu sama KTP ini, biar ngomong mereka ya. Enggak, Bang Sandi, beliau mau syahadat Bang KTP ini. Makanya setelah Bang Edi sama Bang Musmin selesai gitu, saya akan turunkan Anda berdua dulu gitu. Biar saya berdua dengan dia untuk mengikrarkan syahadatain dia gitu. Ya Pak Ustaz, ya. Aku udah kalau memang Abang Busmin Situmorang, kalau memang Anda percaya Yesus Tuhan, tidak masalah. Saya tidak itu memang karena Abang cinta kepada dia, karena sangki menyerahkan diri Abang kepada dia, ya tidak masalah. Abang jadikan Tuhan dia, tidak masalah. Saya tidak memaksa juga karena beda-beda. Emang ngapain kamu maksa saya? Emang itu kebenarannya. Kamunya aja, kamu ngaku Kristen kamu. Kalau memang kamu itu tersesat loh, kamu usah ngaku Kristen. Aku kan Bang Edi sesat, Bang Edi juga katanya. Iya, ngeri emang. Makanya saya bilang, kamu itu pemahaman begitu, logika kamu itu kamu pakai untuk jadi Tuhan gitu loh, karena logika itu manusia itu terbatas. Enggak masuk kok, karena saya kan mengambil dari Alkitab bang. Apa ayat-ayat Alkitab kamu itu makanya ditulis. Saya bilang tadi penafsiranmu itu penafsiran otakmu sendiri. Makanya kalau menafsir itu nggak boleh, tanyalah yang lebih mengerti. Bukan menafsir bang, bukan menafsir. Yesus sendiri mengakui dia hamba Allah, mengakui dia hamba Allah. Ya, kayak kan yang kau baca itu kan kamu tak sendiri itu. Makanya kalau untuk menafsir Alkitab itu, nggak boleh kita secara pikiran, nggak boleh pemikiran kita. Tanya ya yang lebih tahu. Contoh pastor, dia konteksnya itu seperti apa loh gitu. Jangan kamu bilang begini. Kalau kami memang pemikiran muda itu, kamu nggak usah ngaku Kristen. Rusak ajaran itu kamu bikin. Enggak bang, Yesus tidak membawa agama bang. Yesus tidak membawa agama Kristen. Kata siapa? Iya. Yesus aja pun datang ke baik Allah. Sekarang gini, pikiran kamu itu
Yesus datang membawa agama. Nggak mungkin Tuhan itu, nggak mungkin agama duluan baru datang Tuhan. Saya tanya sama abang, Nah, itu yang logika itu terbalik. yang menyelamatkan abang agama apa Yesus? Yang menyebabkan saya itu pertama saya dari agama dulu. Aduh. Dengar dulu dari agama dulu. Iya. Saya belajar tentu orang yang ya sekarang saya tanya, kamu yang menyelamatkan kamu dari mana? Saya percaya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Disinilah letak sebenarnya letak kesalahan kekristenan itu. Aduh, letak lagi. Ya kenapa? Yesus itu sebenarnya itu sudah mengajarkan semua firman-firmannya itu melalui murid-muridnya. Dan salah satu muridnya Santo Petrus, dialah sebagai pemegang penggantinya Yesus Kristus di dunia ini. Jadi Kristen itu sebenarnya sudah banyak menafsirkan Alkitab itu sesuka pikirannya. Bukan, Bang. Termasuk Yesus berkata. Termasuk kamu pemikiran itu, kamu sudah menafsirkan Alkitab sesuka kepalamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada saya akan diselamatkan sampai ke Bapa di surga, kan begitu. Jadi kamu itu hanya apa namanya ya? Hanya membaca tanpa mengerti. Makanya kalau kamu tidak mengerti, berarti Yesus bukan jalan. Yesus bukan jadi jalan. kamu juga bodoh kali, kamu tanya Pak Ustaz. Waduh. Sudah dibilang Yesus bukan jalan. Aduh. Bahasa kasihnya udah keluar ini macam mana? Iya. Bahasa kasihnya udah keluar ini. Sama juga sebenarnya saya. Aduh. Saya tanya Muslim, nggak mungkin saya mau tanya pendeta. Pasti saya tanya Pak Ustadz karena dia lebih mengerti gitu. Iya. Nanti saya tanya sama abang ya. Gimana itu perkataan Yesus itu aku jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, gimana mengartikannya? Maksudnya Gimana mengartikannya aku jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak bisa sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana iya. mengartikannya? Ya mengertinya itu kalau ya ikutilah ajarannya dia itu. Iya, mengikuti, tapi sebagai utusan dia jalan. Ya makanya saya bilang tadi itu kamu itu salah satu yang tersesat karena dia itu Ngeri Bang Edi ya. Diulang-ulang terus Bang Edi tersesat atau gimana Bang? Enggak. Gini Ustaz. Sudah ada. Udah saya ikuti dibilang tersesat. Udah saya ikuti loh. Dibilang tersesat. Dengar dulu ya. Sudah ada bapak-bapak gereja dulu yang sudah mengartikan semua itu arti daripada itu kitab-kitab itu. Jadi kalau kamu kurang paham, tanyalah yang mengerti. Jangan kamu menafsirkan sendiri. Enggak, aku tanya sama abang. Udah saya ikuti perintah Yesus. Abang bilang sesat lagi. Ya, benar apa enggak itu? Karena apa? Saya bilang tadi. Sekarang yang kamu ikutin apa? Coba jelaskan apa yang kamu ikuti ini. Saya mengikuti Yesus karena dia jalan. Contoh bikinlah. Contoh buah-buah Roh Kudus itulah berbuat baik katanya kan. Ya, ateis juga berbuat baik itu. Sabar, menguasai diri. Yang nggak beragama juga berbuat baiknya itu. Kalau masalah itu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya kan? Dengan segenap jiwamu. Iya betul. Yang nggak punya agama juga sebenarnya kalau masalah itu, yang mereka juga berbuat baik. Gitu. Iya betul. Berarti kalau kita kayak gini, apa artinya kita berdiskusi kayak gini, Bang? Kalau semua ngeri. Iya. Kamu Iya. Enggak, maksudnya itu di situ. Dengar dulu, maksudnya di situ kita itu bahwa Tuhan itu sudah datang menebus kamu, sudah datang ini dia datang sebagai Tuhan, kamu menghujat dia.
bukan menghujat, kecuali kalau saya tidak percaya kepada dia. Ya, Percaya. percaya ya sebagai nabi, Bukan Ya. nabi. Beda sebagai nabi. utusan, sebagai utusan biasa, sebagai Tuhan seperti kamu, kan gitu. Utusan ini yang membawa semua buku-buku yang apa namanya, warisan. Kalau dibilang kan ahli waris. Kalau ahli waris kan semua diserahkan. Ya udahlah, belajar dulu kamu itu kayaknya udah lari kamu pemikiranmu itu. Kamu terlalu memaksakan kayak pemikiranmu itu, padahal kamu tidak mengerti. Jadi kalau umpamanya itu gak usah kamu masuk aku Kristen dah, rusak nanti ajaran kekristenan kau bikin. Tahu bang, kalau abang saya berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, berikan makanan kami pada hari ini dan secukupnya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semua saya tahu bang. Itu diajari Yesus, betul. Iya, yang namanya Kristen itu, pemahaman dasar Kristen itu, kalau lu namanya Kristen pasti mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Di luarnya itu sudah bukan Kristen lagi. Itulah tolak ukurnya. Jadi kalau kamu masalah berdoa apa segala macam, ya setan juga bisa bilang begitu. Oke, saya ikuti bang. Yang abang bilang, ada yang dibilang, saya mengaku Yesus Mesia, saya mengaku Yesus Guru, saya mengaku Yesus Tuhan. Tiga, Yesus ini terbagi tiga. Udah berat kita ini bang. Maksudnya Mesias, Guru dan Tuhan. itu kan hanya gelar itu, bukan dalam Makanya jelaskan bang, jelaskan dulu. Ya Yesus sebagai guru dalam arti ya mengajarkan, waktu itu mengajarkan tentang kasih Tuhan sebagai Tuhan. Ya dia juga sebagai utusan dari sorga. Nah, itu bukan dalam berarti jadi tiga orang, bukan. Pemahaman kamu dangkal sekali. Oh, yang satu yang aslinya ini gimana bang? Yang aslinya? Yang satu ini? Ya aslinya itu hanya gelar. Kan namanya gelar Tuhan itu satu, tapi gelarnya kan ada dibilang ya sebagai pengajar, sebagai utusan. Ya tapi yang jelas dia Tuhan. Bukan dalam berarti penyebutannya itu jadi tiga orang. Oh, berarti kita berdoa kepada Tuhan lah ya, Tuhan saja gitu. Ya berdoa kepada Tuhan. Tapi siapa Tuhan ini? Ya Tuhan Yesus. Itu. Iya Pak Ustaz ya. Di luarnya itu iya. bukan masalah ngerinya, gini loh. Itu satu, memang harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau di luarnya itu ya bukan Kristen lagi. Kalau masalah kamu bilang saya jalankan ini apa segala macam, ya ateis juga melakukan itu. Cuma kita Kristen diajarkan bukan hanya sekedar mengakui, tapi melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu. Iya. Oke lah, kalau memang itu iman abang. Nggak, cuma saya pesan saya sama kamu. Ya udah kalau gitu. Kalau kamu tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kamu nggak usah ngaku Kristen. Ya rusak itu, itu, Bang. Rusak kekristenan kau bikin. Kamu itu salah satu penyesat yang tertulis itu. Tuhan itu bang satu yang di sorga. Bapa Ya yang di iya. sorga. Tapi Tuhan itu memang satu. Siapa bilang dua? Kan Itu makanya, Bang. Semua juga Muslim, Kristen, semua mengakui bahwa Tuhan itu satu. Cuman maknanya seperti apa? Kan gitu. Oke, ada tanggapan lagi Bang Edi. Udah bang, posta udah. Ya udah. Kalau kayak gitu ya saya selesaikan dulu Bang Edi dengan ini Pak Busmin gitu ya, karena saya juga akan tutup live streamingnya gitu. Jadi mungkin kita bisa sambung besok, boleh silakan kembali naik gitu ya. Saya mau diskusi juga dengan Pak Busmin, cuma nggak sempat malam ini. Ya besok lah silakan naik lagi, oke? Oke, Pak Ustaz, makasih Pak.